Nah, selamat pagi adik-adik. Jadi hari ini saya akan membahas untuk jawaban-jawaban UTS yang kemarin sudah dibuat. Saya mulai dari soal yang kode ganjil ya. Nah, beberapa itu memang kebanyakan sudah bisa rasanya untuk menjawab secara teori. Semoga nanti setelah kelas praktek bisa dimulai, kita bisa langsung praktekkan materi-materi yang sudah dan akan kita lakukan. Nah, dari soal yang pertama di kode ganjil, itu soalnya menu print preview digunakan untuk, salah satu jawaban teman kalian yaitu menu print preview digunakan untuk melihat tampilan dokumen yang akan di-print atau tujuannya untuk melihat dokumen yang di-print agar sesuai dengan yang diinginkan untuk di-print. Oke, jawabannya sudah lengkap sekali, benar. Jadi, ketika kalian misalkan mau memprint dokumen atau file yang ingin kalian print, itu kita bisa cek di print preview dulu. Jadi kita lihat apakah sudah sesuai tampilannya, kemudian ukuran kertas, kemudian kita lihat juga pengaturan garis tepinya apakah sudah sesuai, karena kadang kita suka lupa, kita maunya printnya itu landscape, ternyata di pengaturan masih portrait. Nah, sebelum kita print ada baiknya kita lihat dulu di print preview apakah sudah benar pengaturan kita atau belum. Jadi jawabannya sudah cukup lengkap sekali ya. Nah, soal kedua yaitu sebutkan perbedaan menu save dan save as. Nah, menu save digunakan untuk menyimpan dokumen yang pertama kali dibuat dan sudah ada namanya. Sedangkan menu save as digunakan untuk merubah nama dokumen atau file yang sudah disimpan dan diberikan nama baru atau nama yang lainnya. Oke, jawabannya juga cukup bagus. Jadi, perbedaan menu save dan save as, ketika kita menggunakan menu save, artinya file yang kita gunakan itu, yang kita buat itu adalah file yang pertama kali kita buat. Jadi misalkan kita pertama kali membuat file di Microsoft Word, belum kita simpan, nah kita pakai yang namanya menu save. Kemudian kalau misalkan save as, kita biasanya gunakan untuk mengubah nama atau lokasi dari file yang sebelumnya pernah kita buat. Jadi bukan file baru. Misalkan kita membuka file dengan nama UTS ganjil, kemudian kita ingin merubah dia namanya menjadi UTS genap gitu. Misalkan kita tinggal save as, kita bisa merubah lokasi penyimpanannya di mana, kemudian kita juga bisa merubah nama filenya, termasuk kita bisa merubah ekstensi filenya. Misalkan kita awalnya itu membuat file doc gitu misalkan dalam versi Microsoft Word, kemudian kita pengen rubah dia jadi PDF, bisa di ekstensi filenya juga bisa dirubah. Dia ada nama, lokasi file atau lokasi penyimpanannya, kemudian ekstensi file juga bisa kita rubah kalau kita menggunakan save as. Nah, kemudian soal yang ketiga, sebutkan langkah-langkah untuk membuat nomor halaman. Nah, langkah-langkah pertama yaitu klik menu insert, pilih page number, lalu pilih letak nomor halaman pada lembar kerja, klik bentuk nomor yang diinginkan pada lembar kerja. Oke, ini juga cukup bagus ya jawabannya. Jadi yang pertama kita ke menu insert, baru kita pilih page number, baru kita pilih lokasi numbernya itu di mana, di atas, di atas, top apa di bawah, misalkan apa di tengah. Baru dari sana kita pilih. Kemudian nanti kita juga bisa mengatur jenis dari nomor halamannya, apakah dia berbentuk angka atau dia berbentuk Romawi seperti itu. Ini jawabannya juga cukup bagus ya. Kemudian soal yang keempat, sebutkan langkah-langkah untuk menambahkan tabel. Nah, ini juga gampang sekali. Menu tabel ada di menu insert. Jadi klik menu insert, muncul tabel, kita tinggal memilih, kata kuncinya adalah kita bisa menentukan kolom dan baris ya. Kolom dan baris diinginkan, kemudian tabel akan langsung muncul di lembar kerja yang kita buat. Ini juga jawabannya cukup bagus. Kemudian sebutkan langkah-langkah untuk membuat surat dengan menggunakan mailing. Nah, ini mailing ini juga sangat penting ya. Ketika kalian bekerja nantinya, kalian kadang juga akan disuruh mengirim surat. Nah, kalau misalkan jangan deh keburu kerja gitu misalkan pikirannya. Misalkan kalian ikut organisasi, kalian harus membuat acara, mengundang banyak orang. Nah, itu bisa digunakan mailing ya untuk mempermudah, karena
format suratnya tetap sama, cuma ada beberapa yang diganti. Nah, itu coba kalian bisa gunakan mailing seperti itu. Nah, jawabannya di sini yaitu buka program Microsoft Word, klik menu mailing, lalu start mail merge, lalu klik letter, lalu tentukan siapa saja penerima, nama, klik kanan mailing, lalu select recipients, klik type a new list, kemudian muncul address list. Nah, kalau yang ini dia langsung buat database-nya di Microsoft Word. Nah, kalian juga bisa jelaskan misalkan dengan menggunakan file Excel juga bisa. Jadi kalau misalkan datanya banyak, contoh kalian mengirim surat ke nasabah gitu, misalkan nasabah kan pasti ada banyak kan, lebih misalkan dari 10 gitu. Nah, lebih dari 10 kalian bisa tulis di Excel dulu. Data-data apa yang diperlukan misalkan dalam surat itu, misalkan nomor suratnya, ataukah nama suratnya, alamatnya misalkan. Kemudian kalau misalkan ini contoh kalian mengirim surat tunggakan gitu, pemberitahuan tunggakan, jumlah tunggakannya, nah itu bisa langsung dimasukkan di Excel. Kemudian kalian linkkan di Microsoft Word di mailingnya. Kalau untuk langsung buat di Word, kalian kan pilihnya type a new list, jadi kalian langsung buat di situ. Nah, jadi kalau ini kita pakai dia link dari Microsoft Excel-nya. Nah, ini juga jawabannya cukup bagus, jadi bisa salah satu saja dijelaskan, bisa yang menggunakan Excel, bisa yang langsung kita tulis di Microsoft Word atau type a new list ini. Nah, ini jawabannya cukup bagus ya, jadi rasanya sudah cukup memahami. Ini untuk soal yang ganjil. Nah, kemudian kalau kita ke soal yang lainnya yang berbeda. Nah, misalkan di soal genap ini, soal genap coba kita lihat. Nah, salah satu, ini ada 5 soal juga. Jadi pembahasannya, kalau yang pertama fungsi margin digunakan untuk, margin ini jawabannya di sini berfungsi untuk mengatur jarak antar tepi pengetikan dan tepi halaman kertas. Kalau ini boleh juga ya, jadi cukup bagus jawabannya ya. Jadi salah satu yang bisa kita lakukan di menu margin itu juga salah satunya adalah mengatur jarak tepi ya, jarak tepi. Nah, jadi kita bisa mengatur lebar di tepi kiri, tepi atas, kanan, dan bawah misalkan. Kita bisa mengatur secara custom atau kita juga bisa memilih pengaturan margin yang sudah ada di Microsoft Word. Misalkan kita pilih yang normal seperti itu, bisa juga ya. Ini jawabannya juga sudah benar. Kemudian pada menu page layout digunakan untuk, di page layout ini lebih luas lagi cakupannya. Jadi menu margin itu ada di menu page layout. Nah, ini jawabannya di sini adalah untuk mengatur halaman yang ada pada lembar kerja Microsoft Word. Bagus sekali juga jawabannya. Jadi di page layout itu kita bisa mengatur margin, kita bisa mengatur jenis kertas, posisi kertas, dan lain sebagainya. Jadi di sana kita bisa mengatur tampilan dari lembar kerja Microsoft Word kita. Kemudian soal yang ketiga, sebutkan langkah-langkah untuk membuat nomor halaman. Nah, ini yang seperti tadi ya. Di beberapa soal memang saya ada samakan untuk di kode soal ganjil juga. Nah, fungsi yang digunakan untuk mengatur tinggi baris tabel yaitu kursor. Nah, ini salah nih jawabannya ya. Jadi, kalau untuk tabel itu kita bisa mengatur tinggi dari barisnya ya, tinggi baris, dan kita juga bisa mengatur lebar kolom. Nah, itu kita juga bisa mengatur. Nah, jadi kalau ini jawabannya kursor salah ya. Jadi kita kalau di Microsoft Word itu ada dia namanya height dan width. Kalau height itu digunakan untuk mengatur tinggi baris. Kalau width itu mengatur lebarnya kolom. Jadi ini kurang tepat jawabannya ya. Kemudian soal yang terakhir, sebutkan langkah-langkah untuk membuat surat dengan menggunakan mailing. Nah, ini juga kenapa soal yang mailing dan nomor halaman itu saya samakan, karena
pengertian dari soal ini itu harus bisa ya, dari semua siswa tuh harus bisa, karena ini materi yang sangat penting seperti itu, karena mengatur nomor halaman, kemudian mailing itu nanti akan bisa kalian gunakan sehari-hari, baik itu dalam pekerjaan maupun misalkan dalam pengerjaan tugas. Misalkan contoh, kalau misalkan nomor halaman, kalian misalkan buat makalah, ya kalian kan bisa mengatur nomor halamannya, yang mana Romawi, misalkan yang mana dengan angka, misalkan seperti itu. Atau juga kalian misalkan menggunakan menu mailing. Kalian misalkan mengirim surat di kegiatan, misalkan kalian mengundang siapa-siapa saja, itu kan juga sangat penting dalam membantu mempermudah pekerjaan kalian. Dan salah satunya juga ketika kita sudah bisa menggunakan fungsi-fungsi atau menu-menu yang bisa mempermudah pekerjaan kita, maka tendensi kesalahan yang kita lakukan itu akan berkurang seperti itu. Jadi selain itu juga misalkan nih, kalau dalam dunia pekerjaan, nah saya sharing sedikit ya. Misalkan saya harus membuat surat. Nah, datanya itu berasal dari bagian keuangan misalkan. Jadi otomatis dari bagian keuangan mungkin sudah punya file misalkan seperti Excel gitu. Nah, di sanalah saya olah supaya bagaimana saya caranya bisa membantu pekerjaan saya lebih mudah dan menggunakan base data dari bagian lain dan mengurangi tingkat kesalahan yang saya perbuat seperti itu. Jadi misalkan saya mengirim surat seperti yang tadi ya saya contohkan. Misalkan saya mengirim surat pemberitahuan tentang penunggakan tagihan gitu misalkan. Jadi otomatis data-data dari tunggakan itu akan berasal dari misalkan bagian keuangan, dan saya di bagian administrasi harus membuatkan suratnya. Nah, caranya adalah saya misalkan menggunakan menu mailing dengan database dari file Excel yang saya minta di bagian keuangan seperti itu. Nah, itu kira-kira jadi akan mempermudah saya. Jadi kalau kalian misalkan besok-besok bekerja atau kalian berorganisasi, gunakanlah menu-menu atau hal-hal yang bagaimana caranya mempermudah pekerjaan kalian supaya meminimalisir tingkat kesalahan seperti itu. Karena jangan sampai nanti misalkan saya harus buat surat gitu. Nah, untuk nasabah kan misalkan jumlahnya banyak ya, misalkan 500 gitu. Masa itu satu-satu saya ketik gitu kan nggak mungkin kan. Jadi gimana caranya kita mengakali supaya pekerjaan kita lebih mudah, lebih efisien, waktu juga akan lebih singkat. Karena kalau mengirim surat dengan banyak pengguna kan formatnya pasti sama, cuman akan ada beberapa yang berubah kan. Misalkan 5 hal yang akan berubah. Nah, itu saya ambil dari Microsoft Excel di bagian keuangan itu gitu. Jadi saya cukup gampang tinggal buat satu file Word dengan format surat, kemudian saya linkkan yang datanya mengambil di file Excel di bagian keuangan seperti itu. Maka pertama, kita efisien waktu karena kita juga hanya membuat satu format surat dan kita sudah linkkan di file Excel dari bagian keuangan. Kedua, kita meminimalisir kesalahan, misalkan kesalahan jumlah tunggakan seperti itu. Kalau misalkan kalian ketik pasti otomatis mungkin saja ada kesalahan-kesalahan, tapi kalau sudah base datanya itu dari sumber yang memang bekerja di bidang itu, misalkan yang tadi saya bilang memang untuk tunggakan itu ada di bagian keuangan, otomatis kan itu sudah pasti dilakukan pengecekan dan lain-lain di bagian keuangan, otomatis kita akan meminimalisir kesalahan itu seperti itu. Nah, nanti juga kalau di komputer perkantoran 2 nanti juga akan belajar tentang Excel ya. Jadi bagaimana kita bekerja menggunakan menu-menu yang ada di Microsoft Excel untuk mempermudah pekerjaan kita. Jadi jangan nanti sudah ibaratkan kata sudah dimudahkan dengan teknologi, tapi kita malah membuat atau bekerja dengan cara lama seperti itu ya. Jadi nanti tolong semuanya yang
masih merasa kurang paham, nanti bisa kita langsung di praktek, kita langsung banyak komunikasi, tanya jawab apa yang kurang dipahami. Dan untuk pembahasan soal UTS rasanya sekian sampai di sini, dan rasanya lumayan cukup bagus-bagus hasilnya. Hanya tadi ada satu ya, kalau yang tadi saya baca itu kurang tepat jawabannya, seperti itu. Nah, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini selesai sampai di sini.